Ya, silakan. Oh, Ya, Pak. belum. Baik, Ibu Heni Purwanti ya. Iya, Pak. Di mana mengajar, Bu? Saya mengajar di UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Sri Pendowo, Kecamatan Bangurja, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Pak. Oh, di Lampung ya. Lampung berarti Lampung daratan ya. Lampung Tengah, Pak. Oh, Lampung Tengah ya. Oh, Lampung Iya. Tengah berarti. Sudah lama Ibu mengajar? Dari tahun 2020, Bapak. Oh, 2020 ya Iya. berarti. Ah, itu PNS itu 2020 Iya, itu. 2020 PNS-nya, Pak. Sebelumnya kan biasanya honorer Iya, saya dari tahun 2009, Pak. 2009 ya. Berarti sudah tambah 2009 kan sudah lah apa namanya sudah lama mengajar ya. Iya, cukup lama, Pak. Lama ya. Oke. Selama pengalaman mengajar ini, ah, apakah Ibu pernah merasakan apa namanya kesulitan-kesulitan belajar bagi siswa misalnya? Kesulitan yang saya hadapi mungkin tidak jauh berbeda dengan Bapak Ibu guru yang lain. Terkadang dari anak termasuk menjadi kendala Bapak dalam saya menyampaikan materi, tetapi tidak menutup kemungkinan juga mungkin ada dari saya ketika ada problem di pribadi saya sendiri itu juga terkadang mempengaruhi saya sendiri, Pak. Ya, ya. Berarti Ibu ada masalah dalam mengajar ya? Iya, Ya, masalah dalam mengajar. Kalau misalnya di apa namanya ya, direnung-renungkan ya, iya, Pak. masalah-masalah dalam mengajar Ibu selama ini apa saja kira-kira? Eh, Metode yang saya gunakan terkadang tidak sesuai dengan tujuan, Bapak. Jadi tidak menutup kemungkinan saya ketika mengajar itu Oh itu hanya mungkin Bu, mungkin itu ya apa namanya penyebabnya mungkin iya, penyebab. uh, uh, Ya kalau ketika mengajar monoton, Pak, kalau kurang kita sebut inovatif. ini identifikasi masalah ya, Iya, kalau kita harus melakukan identifikasi masalah terhadap masalah-masalah yang ada ya. iya, Nah, Pak. kalau misalnya kita lakukan itu masalah-masalah apa saja misalnya yang apa namanya yang Ibu lihat ya dalam pengalaman mengajar misalnya. Metode, Pak. Metode saya hanya monoton, terus media yang digunakan ketika kegiatan belajar mengajar kurang inovatif, Pak. Oh, begitu ya. Iya, Apa Pak. ada lagi yang lain masalahnya? Mungkin kalau dari anak, motivasi anak yang rendah, disiplin anak yang kurang, minat belajar anak rendah, Ya. itu yang mempengaruhi, Bapak. Dari mana Ibu bisa menemukan masalah-masalah yang tadi? Eh, Kalau anak mendapatkan KKM, misalkan ada murid saya ada 20 anak, 10 anak diantaranya belum mencapai KKM, itu yang menjadi tolak ukur saya untuk eh, tingkat keberhasilan peserta didik itu belum mencapai maksimal, Pak. Oh, itu berarti yang masalahnya Bu ya. Iya, Artinya eh, masalahnya itu apa hasil belajar siswa ya, masih iya rendah ya. hasil belajar siswa, Pak. Belajar siswa masih rendah ya. Selain itu Iya. apa lagi kira-kira selain hasil belajar siswa yang masih rendah ya? Kan Hasil itu belajar, masalah berarti itu ya. Kalau kita iya, identifikasi itu masalah ya. iya, Selain Pak. itu masalah lain lagi apalagi selain hasil belajar siswa yang rendah yang Ibu Disiplin anak, rasakan? disiplin anak kurang maksimal, Pak. Terkadang masih ada di antara anak-anak yang ketika dikasih PR, dia tidak mengerjakan, Ya, misalkan 20 berarti anak. yang kedua adalah disiplin anak yang rendah juga berarti. Iya, Pak. Ya. Selain itu apalagi masalah itu namanya masalah ya. Tentu masalah yang Ibu rasakan, Ibu lihat, yang Iya, Ibu alami iya. dalam yang lihat sama anak-anak, misalnya terjadi sama anak-anak. Iya, Pak. Ya tadi hasil belajar rendah, kemudian Disiplin nilainya anak rendah, ya. apalagi yang rendah-rendah lagi, yang kurang-kurang menurut Ibu Minat baca anak, Pak. minat baca anak ya. Minat baca anak karena memang eh, tidak terkondisinya perpus kami, Pak.
sehingga membuat di 2 tahun ini pandemi, jadi minat baca anak itu sedikit menurun, rendah. Jadi memang menjadi salah satu Minat masalah. baca, selain minat baca apa lagi? Ya, tadi. Motivasi belajar, Pak. Motivasi belajarnya rendahnya. Jadi Iya, ada kalau misalnya 4 itu motivasi. Jadi pertama tadi adalah hasil belajarnya belajar, rendah, kemudian disiplinnya rendah, disiplin, minat kemudian baca, apa lagi tadi? minat Ya baca, Pak. minat bacanya rendah, kemudian apa lagi terakhir? Eh, apa tadi terakhir? Minat baca ya, apa minat baca? Motivasi ya, Motivasi, Pak. motivasi Motivasi. belajar rendah ya. Ibu masukkan pada identitas masalah ya, pada Iya, saat Pak. itu Kakak kan saat ini. pengalaman-pengalaman yang Ibu temui ya, alami di lapangan, dan itu menjadi masalah pembelajarannya Ibu kan. Iya, Pak. Nah, jadi itu yang Ibu masukkan dalam identifikasi masalah pertama ya. Iya, Pak. Nah, itu jadi ada 4 tadi identifikasi masalahnya ya. Yang masalahnya. Nah, kedua, kalau menurut Ibu kira-kira akar masalahnya apa itu? Akar masalahnya satu untuk minat minat baca anak tadi, Pak. Nah, Eh, mulai dari pertama dulu tadi supaya terurut. hasil belajar. Ya, hasil Ya, hasil belajar anak. belajarnya itu. Kira-kira akar masalahnya apa, Bu? Akar masalahnya karena guru kurang menggunakan metode dan media yang inovasi, Pak. Hmm. Terus untuk yang disiplin, kurangnya partisipasi guru dan kerjasama antara orang tua untuk meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, minat baca anak tadi, akar permasalahannya karena 2 tahun pandemi, anak-anak banyak menggunakan gadget, kurang minat membaca dalam buku, Bapak. Terus yang terakhir, motivasi belajar siswa karena pembelajaran yang Akar masalahnya apa itu? Kenapa motivasi belajarnya rendah? Pasti ada motivasi begitu. belajar yang rendah itu akar masalahnya karena anak sudah terbuai dengan gadget yang selama ini digunakan, Pak. Kan berarti Ibu kan tuh sudah apa namanya mengelompokkan penyebab masalahnya tadi ya, Iya, akar Pak. masalahnya. Akar masalahnya coba kira-kira diulangi lagi tuh, bisa diulangi. Hasil Dari belajar identifikasi masalah tadi, akar masalahnya tadi apa penyebab masalahnya ya? Atau akar masalah. kurangnya metode pembelajaran dan media yang inovasi, Pak. Oke ya, sudah lah. Tadi kan saya sebutkan ya. Ya. Kira-kira untuk menganalisis penyebab masalah dan apa namanya eh, atau akar masalah itu, Ibu melakukan apa untuk memperkuat temuan Ibu bahwa oh inilah akar masalahnya ya, untuk memperkuat eh, dukungan terhadap eh, pendapat Ibu tadi melakukan apa dalam eksplorasi penyebab masalah? Dengan mengumpulkan data berupa nilai, Bapak. Apa tidak melakukan misalnya kalau di kegiatan yang dulu kan ada namanya apa namanya kajian literatur ya, Oh apa tidak iya, melakukan kajian literatur kajian untuk literatur memperkuat dan masalah wawancara. tadi? Iya, Pak. Wawancara dengan Kajian kepala apa tadi Bu? Kajian literatur apa lagi? kajian literatur, wawancara kepala sekolah dengan guru, Bapak. Ya ya. Jadi kajian literatur itu Ibu gunakan. Sebenarnya untuk apa itu kajian literatur dan wawancara itu dilakukan? Maksudnya apa manfaatnya bagi uh, akar masalah tadi? Maksudnya, Eh, Iya, terima kasih Bapak. Mengapa menggunakan kajian literatur, wawancara guru dan kepala sekolah sebagai pembanding, Bapak? Jadi sebagai pembanding untuk mencari solusi akar pemecah masalah tersebut. ya, ya untuk apa namanya untuk menemukannya Iya. jalan apa namanya ya kajian literatur ya dia ada manfaat kajian literatur dan wawancara itu. Antara lain tadi apa mas manfaatnya? Manfaatnya sebagai motivasi dan saran kita, Bapak, untuk menentukan solusi yang memang berupa inovasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran tersebut, Bapak. Oke ya, Ibu melakukan kajian literatur kemudian menemukan penyebab masalah ya. Iya, Kemudian Pak. dari kajian literatur itu kan kemudian dari wawancara dengan para ahli mungkin ya.
Iya, tetapi Ibu saya melakukan wawancara dengan ahli? tidak, Pak, karena Kenapa itu tidak melakukan wawancara dengan para ahli? Kan eh, harusnya bisa membantu menemukan penyebab atau akar masalahnya. iya, Bapak, Apa kendalanya waktu itu? mohon maaf, Pak, kalau untuk eh, pakar ahli, saya pribadi tidak menemukan itu. Jadi, karena memang saya berpikir ahli itu memang mencakup harus bisa segala macam jenis, segala macam permasalahan, dan khususnya itu memang linearitas Tapi itu. dengan kepala sekolah bisa ya, Bu? Ya, kepala Bisa sekolah. Jadi kepala sekolah saya dapat gunakan waktu hanya itu. kepala sekolah dan guru, Bapak. Jadi, ya, jadi dengan melakukan eksplorasi penyebab itu melalui kajian literatur saja Iya, Pak. dengan wawancara dengan kepala sekolah ya, Bu. Pak. Kemudian kan ada penentuan solusi, Bu ya. Penentuan solusi itu kan mengidentifikasi solusi yang relevan ya, menentukan solusi yang relevannya. Solusi yang relevan apa menurut Ibu? Penggunaan metode PBL atau PJBL, Bapak. Menggunakan metode apa? Metode atau dia sebutkan dengan pembelajaran inovatif ya. Kenapa itu disebut pembelajaran inovatif? PBL dan PJBL. Karena memang PBL atau PJPL itu berbasis masalah, di mana guru itu sebagai pendamping, fasilitator, sedangkan untuk berpikir tingginya itu hanya di ini kan ke murid, Bapak. Jadi memang murid dituntut untuk bisa berpikir sesuai dengan uh, HOTS, Higher Order Thinking Skill. Jadi memang aktifnya anak itu lebih dibandingkan guru yang hanya sekedar menjelaskan ceramah, ceramah, ceramah dan ceramah saja, Pak. Pada akhirnya kan Ibu menentukan solusi dengan apa namanya melakukan rencana aksi, membuat RPP Bu ya, dua Iya, RPP Pak. yang PJBL dan PBL. Iya. Apa bisa Ibu membedakan pembelajaran PJBL dan PBL? Kalau PBL itu hanya sintaknya hanya 5, Pak, tapi kalau untuk PJBL itu ada 6. Bedanya kalau di PBL itu berbasis masalah, sedangkan untuk PJBL itu proyek. Hasil yang memang benar-benar terlihat, bisa dilihat, bisa dipegang, dan bisa dalam bentuk wujud nyata, Bapak. Ibu melakukan PJBL juga ya? Saya di RPP 1 dan 2 itu kemarin PBL semua, Bapak. Semua ya. Kenapa Iya. itu tidak melakukan PJBL? Uh, saya merasa untuk yang di aksi kedua kemarin berpikir sedikit susah untuk nyari PJBL-nya, Pak. Jujur agak Oh, sedikit masalahnya bahasa tidak sesuai Indonesia dan menurut Ibu PKN, ya. Pak. Iya, jadi tidak sesuai Andai kan banget. Ibu melakukan pembelajaran apa namanya berbasis proyek ya, Iya, Pak. PJBL itu. Ah, yang disebut dengan proyek itu seperti apa itu? Uh, Proyek itu. yang dimana memang itu dimulai dari awal sampai dengan terakhir selesai dalam bentuk nyata. Misalkan ketika menanam pelajaran IPA, ketika menanam tumbuhan. Jadi memang dari awal dia tumbuh sampai dengan dia berbuah. Terus misalkan keterampilan ketika membuat pojok maaf Pak, ketika membuat pojok literasi. Jadi memang di situ ada membuat pohon cita-cita dibuat dari awal sampai dengan akhir, ada bentuk dan ada wujudnya, Bapak. Kalau mengamati pohon tadi kan lama, bisa puluhan tahun. Bagaimana kalau yang bisa dilakukan dalam sehari, misalnya contohnya dalam 2 hari. Oh Proyek iya, itu kan ada masa waktunya ya, masa uh-uh. waktu kan, Mungkin itu kan. iya, kalau untuk pohon literasi sendiri mungkin cukup memakan waktu cukup lama, Bapak. Jadi untuk pohon literasi dan pohon cita-cita kita gunakan uh, alat-alat, bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Dalam hal kesenian bisa dibuat sejenis pohon, ada ranting, ada daun, terus di situ cita-cita anak kita bagikan selembaran kertas, origami yang dimana disitu suruh menggambar, misalkan dia bercita-cita untuk pemain sepak bola, gambar bola, taruh di situ, Bapak. Ya. Kalau saya dengar tadi Ibu sudah menyusun RPP PBL Bu ya. Iya, Pak, di Berarti aksi kan satu. ada dimulai dengan masalah ya. Iya, Pak.
Misalnya seperti apa itu dimulai dari masalah? Apakah dengan pertanyaan misalnya apa, siapa? Apakah itu memenuhi syarat untuk pertanyaan-pertanyaan yang PBL? Stimulus yang harus diberikan di metode atau model PBL itu memang harus yang cukup tinggi. Jadi memang berusaha untuk menguras Ya, pikiran misalnya anak. stimulusnya apa, Bu? Video, Stimulusnya apa? Bapak. Kemarin di aksi 1 saya menggunakan video, Bapak. Jadi memang di situ Video materinya. apa? Video apa? Tentang apa? Kemarin kemarin matematika, Pak, materi pecahan senilai. Jadi saya memberikan sebuah video di mana dua anak berebut satu kue. Di situ ada guru. Jadi ketika anak ditontonkan video tersebut, anak berpikir bagaimana caranya supaya satu kue tersebut bisa terbagi ke dua anak dengan sama rata dan sama. Apa hubungannya dengan RPP? Karena Dengan karena di situ satu roti itu menuntut anak gimana caranya untuk berpikir kritis, gimana caranya supaya anak tersebut bisa berpikir, oh ya, satu roti, dua roti bisa terbagi dengan rata di antara kawan-kawan atau kelompok lain. tidak maksudnya hubungannya dengan materi apa? Materi apa yang bisa ibu bawakan dengan membagi roti itu misalnya? Pecahan senilai itu, Pak, antara roti tawar satu dengan roti tawar yang dua, Bapak. Oh, jadi pecahan ya, Iya, termasuk medianya berarti itu. iya, Tapi Pak. memberikan stimulus dengan pembagian itu ya. Iya. Berikan kue baru memang sudah dipotong-potong kuenya atau bagaimana? Itu stimulusnya itu. Awalnya belum dipotong, Pak, tapi terus Tapi kan ketika bagus untuk persepsinya itu ya. iya, untuk Ibu persepsi memberikan persepsi juga. iya, PowerPoint kemarin saya membuat Persepsinya apa? eh kue ini, Pak. Kue apa ya kemarin lupa. Oh ya, nanti Ada kue. nanti lagi Ya, agak diperdalam oleh lupa, Pak, Pak kuenya. Pak Pak Dr. Mustamin Bu ya. Nah, Iya, saya akan sudah cukup waktunya. iya, Saya siap. kembalikan kepada Pak Bapak. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Rabani. Yo, yo. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Oke, saya kira tadi Pak Rabani sudah menyampaikan hal dan perlu diperhatikan gitu ya. Saya perlu mengetahui dulu ini. Tadi ada beberapa masalah yang disampaikan, tapi kemudian yang menjadi fokus dalam pekerjaan sampai ke pemecahan di masa PPL nanti yang mana dari sekian masalah? Ada dua, Bapak. Apa saja? Rendahnya hasil belajar siswa pelajaran matematika di kelas 4, Pak. Dan yang kedua, rendahnya hasil belajar siswa pelajaran bahasa Indonesia di kelas 4. Jadi dua-duanya masalahnya adalah rendah hasil belajar. Ya. Iya. Kalau mari kita ambil salah satu, kita ambil matematika misalnya. Matematika itu rendah menurut identifikasi yang Ibu sudah lakukan, kenapa? Karena anak-anak dengan jumlah 25 siswa, ada 10 siswa yang tidak mencapai KKM, Bapak. Jadi itu yang menjadi tolak ukur saya untuk membuat identifikasi masalah rendahnya hasil belajar siswa, Bapak. Hasil identifikasinya gimana? Kenapa bisa rendah? Yaitu tadi 20 anak, 10 anak tidak lulus KKM, Bapak. Kenapa bisa rendah maksudnya? Oh, karena dari anak sendiri dan tidak menyalahkan saya, tidak hanya anak, saya sendiri juga merasa kurang maksimal, Bapak, dalam memberikan materi ke anak. Bisa spesifik, lebih spesifik. Metode dan media, Pak. Jadi metode yang saya gunakan hanya monoton. Iya. Dan media pembelajaran yang saya gunakan kurang inovatif, Pak. Oh gitu. Berarti akar masalahnya di gurunya ya, Iya. Sendiri. Jadi mestinya kalau begitu bukan tidak perlu diselesaikan dengan pembelajaran. Cukup Ibu belajar, Ibu baca referensi, Ibu bertanya kepada para senior, selesai masalahnya. Nah, iya. Iya kan? Iya, tetapi Pak, cuman di sini yang memang menjadi tolak ukur saya itu anak, Pak. Iya. Ya. Kan hasil penelusuran yang Ibu lakukan ternyata yang salah Ibu sendiri, bukan yang lain gitu. Nah, saya yang salah, supaya saya tidak lagi salah, saya belajar kan itu mestinya. Oh iya Pak, mohon maaf Pak.
Oke. Karena ya. Sudah. Kita dengarkan saja. Oke, sekarang untuk menyelesaikan masalah, untuk memperbaiki apa yang masih kurang tadi itu, nilai pelajaran tadi itu, selanjutnya apa rencana solusi ya? Menggunakan metode pembelajaran dan media yang inovatif, Bapak. Kayak apa itu? Metode apa yang dipilih? Metodenya menggunakan PBL, Bapak. Ya, PBL dan PJBL, tetapi kemarin saya hanya menggunakan PBL. Kalau di medianya apa? Media yang saya gunakan lebih inovatif. Di pelajaran matematika kemarin saya menggunakan media yang konkret, Bapak. Jadi roti tawar, media PPT, video, dan kertas. Sudah dipakai apa belum dipakai? Mau dipakai? Sudah digunakan atau mau digunakan? Mau digunakan, Bapak. Oh, begitu. Ya. Oh, gitu. Jadi kalau begitu, semua alat yang dipilih ini kan tentu dimaksudkan supaya masalah itu selesai. Iya, Pak. Kenapa pilihannya harus roti itu supaya masalah selesai? Bukan pilih yang lain. Karena di sini saya menginginkan anak berpikir lebih kritis, tidak terbuai dengan 2 tahun yang lalu karena pandemi, Bapak. Jadi anak-anak terbuai dengan apa-apa, orang tua apa-apa sudah enak mencari. Jadi di sini saya menginginkan anak untuk bisa berpikir kembali secara kritis dengan video yang saya tampilkan, benda konkret yang saya berikan, dan metode yang digunakan tersebut, Bapak. Rotinya bukan digambar roti kan, mesti rotinya dibawa. Iya, rotinya dibawa, Pak. Memang benda konkretnya rotinya dibawa. Ya, dia kan jelas. Iya. Bukan gambar roti. Nanti namanya bilang, kita mau makan roti, bukan gambar roti. Iya. Saya hanya kemarin medianya yang saya masukkan itu kan foto saya megang rotinya, Pak. Ya. Oh iya, jangan. Iya. Kalau di Brunei itu ada 3 levelnya itu. Yang pertama kita letakkan bendanya, kemudian kita letakkan bentuk miniatur bendanya, yang ketiga kita gambar. Iya. Kalau di ini kelas berapa rencananya? Kelas 4, Pak. Oh, kelas 4. Kelas 4 kan masih cukup rendah. Meskipun di SD bisa disebut kelas tinggi, tapi itu relatif masih rendah. Iya. Pengalihan masih banyak hal yang betul-betul mereka dalam awal masa belajar. Iya, Pak. Oke. Kemudian tadi ada sudah disiapkan medianya, RPP-nya sudah dibuat kan? Sudah, Pak. LKPD-nya juga sudah siap, terus akan diterapkan di kelas kan? Iya, Pak. Nah, gitu ya. Dalam penerapannya di kelas nanti dilakukan dengan model pembelajaran berbasis masalah, PBL itu ya? Iya, Pak. Pembelajaran berbasis masalah. Oke. Bisa nggak diceritakan kayak apa itu pembelajaran berbasis masalah itu? Coba langkah-langkahnya seperti apa? Baik, Bapak. Yang akan saya tampilkan untuk menggunakan metode PBL yaitu video yang ditayangkan dan roti tawar khususnya, Pak, karena memang menggunakan benda konkret yang nanti akan saya tunjukkan ke anak-anak. Misal video tersebut 2 anak sedang berebut roti, terus bagaimana solusinya anak-anak biar berpikir untuk mengatasi masalah tersebut. Dan tahapannya itu untuk PBL sendiri ada 5, Pak. 1, orientasi peserta didik pada masalah, itu tadi dengan menayangkan video. Yang kedua, mengorganisasi, membentuk kelompok, Bapak. Jadi nanti ketika memang video tersebut ditampilkan, solusinya bagaimana, terus anak dibuat kelompok, biar mereka bisa berdiskusi, berpikir bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing. Terus yang ketiga, peserta didik agak lupa. Oh ini, Pak, menyajikan anak-anak bagaimana caranya supaya anak tersebut bisa tampil dengan baik. Terus yang keempat, penyajian untuk presentasi, dan yang kelima itu tadi
evaluasi dan evaluasi pada anak, Pak. Ya, di pembelajaran bermasalah, ujungnya itu adalah adanya solusi dari masalah yang kita buat. Ya, memang kita bisa ukur nanti ketercapaiannya melalui evaluasi. Oke, di dalam pembelajaran kita ini kita juga berharap bahwa melalui pembelajaran yang kita laksanakan sebagai upaya mencari solusi dari masalah, kita juga sekaligus menanamkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada siswa. Iya, Pak. HOTS itu, gitu ya. HOTS itu ya bahasa Inggris ya, bukan bahasa Lampung itu. Iya. Ya, dari situ dari pembelajaran kita harapkan dapat dicapai HOTS itu, high order thinking skill itu. Ada macam-macam keterampilan tingkat tinggi yang kita harapkan. Di pembelajaran abad 21 itu sudah diberi kita clue ya, diberi kita pedoman bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi yang kita harapkan itu bisa tercapai adalah ada 4C itu. Ada berpikir kritis, berpikir kreatif, critical thinking, creative thinking, collaborative thinking, dan komunikatif. Gitu. Dari 4 ini kan sudah pernah dengar ya? Iya. Diharapkan melalui pembelajaran yang Anda laksanakan ini nanti, apakah yang high order thinking skill itu kita bisa capai, gitu kita bisa dapatkan atau bagaimana? Iya, Pak, terima kasih. Setidaknya HOTS di C456 itu semua dengan menggunakan 4C tadi bisa tercapai, Bapak. Kira-kira seperti apa? Bentuk yang bisa dicapai itu apa? Misalkan menganalisis, Bapak, mengevaluasi dan mengkreasi. Iya. Bagaimana itu? Analisis ya, kita misalnya analisis. Menganalisis. Jadi anak-anak dituntut untuk bisa menganalisis yang tadi dimasukkan di Bapak 4C. Creative thinking masuk di situ, Bapak. Terus mengkreasi. Anak-anak dituntut di situ belajar kelompok dengan kawan-kawan yang lain. Dimasuk yang ke 4C tadi, Bapak, kolaboratif tadi, Bapak. Berikut, kita sudah terbiasa dengan masa pandemi. Anak-anak meskipun ya sekolahnya ada di jauh dari perkotaan, sudah harus terbiasa juga sekarang menggunakan teknologi, gitu ya. Sudah biasa mengakses internet untuk belajar. Iya, Pak. Dalam pembelajaran nanti ini kita Ibu merencanakan penggunaan media-media berbasis komputer juga atau gimana? Iya, Pak. Jadi nanti saya menayangkan video di situ, Bapak. Ada LCD dan laptop yang akan saya gunakan, Bapak. Cuma dipakai untuk itu di kelas. Iya. Iya. Misalnya untuk tindak lanjut di rumah, anak-anak dibekali untuk anak-anak lihat video ini ya, Ibu sudah pilihkan videonya supaya mereka memahami materi yang disajikan dengan lebih baik. Oh iya, mungkin setelah di kelas selesai, ya tentu mereka bisa sambil nonton video di rumah ya, supaya makin paham. Ini bisa pilihkan di YouTube kan banyak misalnya video belajar. Iya, Pak. Ya, yang bisa saya kira cukup bagus untuk membantu memudahkan siswa memahami materi yang kita mungkin sampaikan di kelas. Iya. Oke. Iya, Pak. Kemudian kan di SD itu kan tematik ya, kelas 4 tetap tematik ya? Kelas 4 menggunakan kurikulum 13, Pak. Iya, tematik. Tematik ya. SD kan tematik sampai kelas 6 ya. Oke. Ya, tadi ada mata pelajaran selain matematika adalah IPA. Iya, tapi mohon maaf untuk matematika memang berdiri sendiri, Pak, untuk kelas tinggi. Oh, begitu. Iya. Iya. Jadi dua pelajaran ini terpisah. Iya. Untuk matematika pembelajarannya sendiri, Pak, tidak masuk di tematik seperti kelas rendah. Oke. Kalau itu tadi bagaimana? IPA kan ada IPA juga yang sudah buat ya. Untuk memperbaiki hasil belajarnya anak-anak, apa yang dilakukan? Mohon maaf, Pak, suara Bapak agak kecil.
Oke, untuk IPA, untuk pelajaran IPA, apa yang dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar? Mungkin menggunakan metode PBL dan PJBL, Pak. Jadi ya, seperti apa dia? Bentuknya seperti apa? Tentu berbeda kan dengan matematika? iya, tetapi saya mengambilnya bahasa Indonesia dengan IPS, Pak, untuk yang RPP Aksi 2. Oh begitu. Iya. Iya. Coba diceritakan. Untuk RPP yang kedua itu memang saya mengambil K13 yaitu IPS dan bahasa Indonesia. Untuk muatan materinya itu bahasa Indonesia itu gagasan pokok dan gagasan pendukung, Bapak. Terus di IPS-nya itu sebuah video yang menayangkan perkelahian di antara suku. Tuh. Perkelahian ya. Iya, tetapi Bukan ini ya, tetapi mohon maaf karena memang saya kemarin ambil aksinya itu di RPP 1, jadi RPP 2-nya untuk video belum saya edit karena video aslinya itu memang tidak pantas untuk diperlihatkan ke anak-anak, Pak, karena memang itu masih bentuk asli. Jadi anak masih pegang senjata tajam dengan senjata. Begini, di pembelajaran kita ini di kurikulum 13 itu kita tidak semata-mata menyajikan pelajaran dari sisi akademik saja. Tapi juga mesti ada nilai-nilai spiritual, ada nilai sosial yang juga harus kita tanamkan dalam pelajaran kita. Maka dari di kurikulum di rencana pelajaran di sekolah, di kurikulum sendiri juga hanya dijelaskan secara detail untuk aspek akademik, aspek kognitif. Tapi guru harus memberi contoh untuk aspek yang spiritual dan sosial itu. Sehingga sedapat mungkin guru jangan menyajikan informasi pelajaran dengan memanfaatkan media yang merusak aspek sosial. Iya, terima kasih. Iya, cuman kan memang belum dibuatkan video animasi, Pak. Memang rencananya kalau memang mau ngambil di aksi yang kedua dibuatkan video animasi yang dimana bisa dipesankan moral ke anak untuk kita walaupun berbeda suku tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti itu, Pak. Kita guru ini punya tanggung jawab itu, gitu ya. Tanggung jawab kita bukan cuma masalah kepandaian anak, tapi juga kita harus mempertanggungjawabkan sikapnya anak kita. Gitu. Iya. Jadi kita sebagai guru mesti seperti itu. Jadi sedapat mungkin kita mengedepankan hal-hal yang sejuk, yang tidak membangkitkan hal-hal yang tidak bagus, hal yang negatif. Oke. Saya kira barangkali itu saja yang waktu kita sudah menghabis 2 menit lagi sudah selesai. Oke, saya kira cukup ya. Oh ya, terima kasih Bapak, terima kasih Pak Rabani, terima kasih Pak Amin Anggo. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Oke, saya persilakan Bu Yani untuk meninggalkan. Oh ya, siap Bapak. Langsung mohon izin untuk keluar dari ruang Zoom ya Bapak. Iya. Ya, silakan. Terima kasih banyak.